yang percaya hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Saya percaya saudara, waktu Tuhan memurnikan hati kita semua, hidup kita bukan hanya penuh dengan mujizat, tapi siapkan hati saudara untuk terima ledakan-ledakan kuasa Tuhan. Amin. So ini lagu terakhir, saya nggak mau saudara berdiam diri. Saya mau saudara melompat, saya mau saudara menari. Bebaskan tubuh saudara, bebaskan roh saudara. Kita mau all out buat Tuhan kita, amin. Yang siap terima ledakan Tuhan, katakan amin. Amen. He is coming. Believe it or not, He is coming. Ready or not, He is coming. Dia pasti datang. Dan saudaraku, kalau Tuhan Yesus datang, dia mau kita apa? Siapa yang akan mau diangkat ke surga, angkat tangan. Pertama-tama, menanti-nantikan Tuhan. Dan Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Kami menanti-nantikan kau yang penuh kerinduan. Kami hidup waspada dan menjaganya. Selama hidup kami suci dan kudus. Amen. Setia sampai mati. Amen. Dan melakukan pekerjaanmu. Selamatkan manusia. Amin. Saudaraku, kita adalah murid Tuhan Yesus. Urusan kita Tuhan Yesus. Kalau saudara cinta pada Tuhan Yesus berkorban demi kita supaya kita diselamatkan. Kita kan muridnya harus selamatkan manusia. Amin. Untuk itulah Tuhan datang. Untuk itulah kita jadi orang percaya. Saya nggak khotbahkan semuanya. Sekali lagi menanti-nantikan Tuhan. Dia bisa datang setiap detik. Ada firman katakan, kita anggap dia besok datang, tapi kita bekerja 1000 tahun lagi. Amin. Nanti malam Tuhan bisa datang. Saudara setia, percaya, kudus. Amin. Dan selamatkan manusia. Mati saudara yang maafkan saya, jangan salah paham. Yang tidak selamatkan manusia masuk neraka sekalipun engkau pendeta. Amin. So, Tuhan Yesus itu guru kita, guru kencing berdiri, murid kencing. Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri, betul kan? Tuhan Yesus bikin begitu, kita harus bikin. Tuhan Yesus datang ke dunia buat apa? Buat apa? Buat apa? Tugas kita apa? Amin. Untuk itulah kita datang sini. Untuk itulah kita menikmati kasih Tuhan dengan balas kasih-Nya. Amin. Saya ini dihidupkan Tuhan kembali. Saya pergi beritakan, selamatkan manusia. Amin. Kalau saya ngomong tentang Tuhan Yesus, saya nangis, saya nggak tahan. Kalau saya nggak tahan, gemetar saya. Kasihnya begitu besar pada saya, ini manusia celaka, pembunuh, pencina, pendosa. Tapi Tuhan Yesus saya diselamatkan. Perjuangan pribadi. Dan saya janji Tuhan, saya akan jadi hamba-Mu sampai mati. Sebetulnya orang 80 tahun kan mati. Musianya kan saya sudah mati. Dan Yesus bangkitkan. Dan Yesus, siapa yang kamu mati? Kamu punya tugas. Pergi selamatkan manusia. Saya pergi kemana-mana. Amin. Ajarin bukan selamatkan manusia, ajarin pendeta-pendeta ngajarin manusia. Nanti bulan April tanggal berapa nih? 12, 13, 14 kami akan pergi ke Pekan Ratu untuk ngajarin pendeta-pendeta sana bagaimana caranya selamatkan manusia. Sudah itu di penjara Tangerang Mei 5 Mei ngajarin mereka bagaimana selamatkan manusia. Habis itu Lembang. Christian, mana Christian? Christian dengan Drudi, dengan ke Temanggung. Itu siapa? Budian Tony. Ya, dengan timnya akan pergi Soe. Ya, murid saya yang sudah saya semua kemana-mana tersebar.
ke kampung mereka ngajarin bagaimana selamat manusia. Saudara saya yang kesini, saudara terpanggil oleh Tuhan secara khusus. Saudara dapat kabar gembira. Ingat, engkau ini muridku. Muridku yang setia harus melakukan pekerjaanku. Amin. Amin. Kalau saudara nggak tahu caranya, saya akan ajarin caranya. Amin. Karena saya lihat visi Tuhan langsung. Saya tulis buku mengenai itu, satu buku 7 pelajaran. Langsung saya tulis. Amin. Ya, oke. Kemudian mari kita lakukan perjamuan kudus. Kita nyanyikan semua lagu itu. Kita berdiri semuanya.
bagi setiap jemaat yang ada di rumah-rumah. Saya percaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan akan memenuhi setiap kita di tempat ini. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saat ini kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur Tuhan pada sore ini. Kami bersama-sama, kami bersatu hati untuk datang untuk menyembah Engkau. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan bekerja dimanapun kami datang untuk memuji dan menyembah. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah sore ini. Dan kami akan melihat ada sukacita akan memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus mari setiap kita siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sekalian berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Amin. Kasih tahu kepada kiri kananmu, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Haleluya. Mari sama-sama kita datang untuk memuji Dia. Anggur baru dicurahkan, Roh Kudus ada di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus dicurahkan memenuhi penuh dengan sukacita. Amin. Mari sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya dan membangkitkan umat pilihannya. Kasih tahu kiri kananmu, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari lagi-lagi katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru memenuhi dan mengurapi setiap kita. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru
Roh Kudus dicurahkan, anggur baru dicurahkan, ada sukacita, ada urapan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tempat ini. Kami percaya di saat kami menyembah, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, ada kekuatan dalam hadirat-Mu, ada pengharapan di dalam Yesus. Kaulah sumber segala-galanya. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, dan ku pandang kekudusan-Mu. Mari kita sembah Dia. ku sembah, Ku puji, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Ku ku puji, puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari lagi ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku angkat Hatiku, Mari lebih sungguh lagi. ku pandang kekudusan-Mu. Dia yang bertata di atas pujian Saat kita. ku sembah, Dia yang bersemayam atas penyembahan kita. puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Ku angkat Tuhan. hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Ku sembah, dan ku puji, ku puji
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lagi-lagi ku angkat hatiku. Kuasa yang tidak terbatas selalu dahsyat ajaib dinyatakan di tempat ini. Dan setiap kami menyiapkan hati kami untuk menerima kuasa-Mu, menerima lawatan-Mu, menerima perkara-perkara yang ajaib. Kami yakin kuasa-Mu dinyatakan, kami yakin kuasa-Mu dinyatakan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ya, kemenangan terjadi di sini.
Katakan kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya di rumah Tuhan ada kemenangan. Sebab ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di setiap kehidupan orang-orang percaya ada kemenangan. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang membebaskan terjadi di tempat ini, terjadi di rumah-rumah, terjadi di setiap tempat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Ketika umat Tuhan memiliki hati yang haus dan rindu akan Engkau, maka terjadi sesuatu yang dahsyat, terjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati perjamuan kudus pada saat sore malam ini. Buat saudara yang ada di tempat ini, buat saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, mari angkat suaramu berdoa kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kami percaya malam ini adalah malam perjumpaan kami dengan Tuhan. Malam setiap kami dipulihkan. Malam setiap kami mengalami mujizat. Malam setiap kami mengalami lawatan. Malam setiap kami dimeteraikan oleh darah dan tubuh Yesus. Sehingga setiap kami menjadi milik kepunyaan Allah. Hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sehingga lewat hidup kami nama Yesus dipermuliakan. Kami yakin dan percaya ada kuasa yang tidak terbatas. Bekerja di tempat ini, bekerja di rumah kami masing-masing. Sebab setiap kami terkonek dengan sorga, tersambung dengan sorga, dan kemuliaan sorga dinyatakan. Di dalam nama Yesus, roti dan anggur ini diberkati. Sehingga setiap kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk kembali saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama terima roti dan anggur. Yang di rumah-rumah siapkan roti dan anggur yang sudah ada. Yesus, bebaskanku. Katakan darah Yesus. Darahmu Yesus. Amin. Ku dijadikan baru. Lebih lagi darah Yesus. Darahmu Yesus. Haleluya. Darah Yesus. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya, darah Yesus. Darahmu Yesus. Sucikan daku. Haleluya, haleluya. Darahmu Yesus. Bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Sekali lagi katakan pada Tuhan, darah Yesus ajaib dan berkuasa. Engkau sanggup membebaskan, Engkau sanggup memulihkan. Darah Yesus bebaskan setiap kami. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Dijadikan baru. Setiap kami bersyukur dengan roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kami semua diingatkan kembali akan pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib. Engkau mengasihi kami. Engkau mati bagi kami.
Engkau selamatkan kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan Yesus Kristus bagi setiap kami. Sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Saya percaya malam ini setiap kita dimeteraikan dengan darah Yesus. Ketika engkau mengetahui bahwa ada kelemahan pada tubuhmu, ada sakit atau apapun, maka engkau dimeteraikan dengan mujizat. Kesembuhan, pemulihan terjadi malam hari ini. Bapak terima kasih buat kehadiran-Mu yang begitu dahsyat, ajaib di tempat ini. Sama-sama kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia sudah menyerahkan tubuhnya, Dia menyerahkan segalanya buat saudara dan saya. Karena Dia mengasihi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pecahkan roti ini dan kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus Kristus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Kita percaya bahwa setiap kita boleh ada di tempat ini dan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Itu semua terjadi karena darah Yesus yang telah melayakkan kita. Darah Yesus menjadikan saudara dan saya memiliki keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia-Nya. Dan ketika kita ada di tata kasih karunia Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi saudara dan saya. Bapa, kami bersyukur buat darah-Mu yang Kau telah curahkan bagi setiap kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita minum, saudara. Saya mengajak kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur, naikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menjadikan setiap kami baru. Darah Yesus menjadikan kami baru. Darah Yesus membebaskan kami. Darah Yesus memulihkan kami. Darah Yesus menyembuhkan kami. Darah Yesus menghapuskan dosa kami. Oleh darah Yesus, kami berkemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, muliakan Dia. Hanya Yesus yang layak dimuliakan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh, dimuliakan. Hanya satu nama yang kami muliakan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Nama yang telah menjadikan setiap kami berkemenangan. Haleluya, haleluya. Angkat dua-dua tanganmu, katakan. Dia yang berkata. Dan Dia yang penuh kuasa. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Lebih lagi umat Tuhan, sama-sama baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, Yesus kita muliakan selama-lamanya. Yesus ditinggikan selamanya. Haleluya. Yesus, Yesus. Amin. Dia Raja, Dia Tuhan yang penuh kuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Kuasa-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Ya.
katakan lebih lagi. Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi, Yesus Tuhan, Dia Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Engkau Yesus yang layak dimuliakan. Engkau Yesus yang layak ditinggikan. Oh haleluya. Angkat dua-dua tanganmu saudaraku, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Saya mau berdoa buat setiap kita. Kami bersyukur kami ada di masa-masa yang ajaib. Kami bersyukur untuk masa yang baru, untuk hari-hari yang baru yang ajaib Tuhan. Kami percaya darah Yesus memeteraikan setiap kami, menjadikan setiap kami milik kepunyaan Allah. Kami nyatakan di dalam nama Yesus, pelindungan Tuhan sempurna buat setiap kami. Penyertaan Allah sempurna buat setiap kami. Dan kami sehati kami menyatakan hidup kami diberkati. Hidup kami diberkati. Hikmat Allah ada pada setiap kami. Untuk kami mengalami terobosan yang lebih dahsyat. Untuk kami mengalami hal-hal yang lebih dahsyat. Dan kami percaya di langkah hidup kami ada perkara dahsyat, ada mukjizat dahsyat yang Tuhan nyatakan dalam nama Yesus atas hidup kami. Dan hamba nyatakan setiap jemaat Tuhan, baik yang hadir malam ini maupun yang menyaksikan bersama-sama dalam ibadah melalui online malam hari ini, diberkati di dalam nama Yesus. Oh Tuhan menyatakan kemuliaan atas mereka. Hamba nyatakan setiap kami terhubung dengan sorga, terkonek dengan sorga. Sorga menyatakan kemuliaannya. Sorga menyatakan kedahsyatannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami untuk saat ini kami menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya hari-hari ini kami dituntun oleh firman. Kami percaya hari-hari ini kami dikuatkan oleh firman. Kami percaya hari-hari ini firman menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat hal-hal yang dahsyat di dalam nama Yesus. Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau memenuhi kami, sehingga ada pengertian yang Tuhan beri kepada kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Lebih lagi katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tahu ada orang-orang yang luar biasa di ruangan ini. Karena Yesus dan kemuliaan bagi Yesus. Lebih lagi katakan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus hebat. Iya. Nah, sebelum duduk saudara, lihat dulu orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bilang sama dia, oh saya lihat orang-orang yang sehat di tempat ini. Oke, silakan duduk kembali. Saya tidak tahu saudara, timbangan saudara hari-hari ini menurun apa menaik, tapi saya pastikan naik saudara. Amin. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini, mengikuti ibadah melalui live streaming. Dan saya selalu berkata saudaraku, hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang luar biasa. Mengapa saudaraku? Karena ketika kita ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita. Mungkin saudara lebih menyadari saudaraku, virus mengikuti. Saya mau berkata, mau apapun yang mengikuti tidak jadi persoalan kalau ada Tuhan yang lebih dahsyat mengikuti kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya lagi berdoa di sore saudara, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang seseorang yang ada di Singkawang saudaraku. Kesan yang kuat saudaraku, mungkin dia sedang menyaksikan juga. Habis itu saya langsung telepon dia. Saya katakan, Tuhan suruh saya mau berdoa buat kamu. Dan akhirnya saya doakan dia saudara. Dan saya percaya karena Tuhan mengasihi dia, mata Tuhan tertuju kepada dia, biarpun sekian bulan kita tidak berjumpa saudara.
Tapi saudara, tidak jadi persoalan kita nggak berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita. Yang penting tiap hari berjumpa dengan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kamu berjumpa dengan Tuhan nggak tiap hari? Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, itu yang dahsyat saudara. Nah, apa yang terjadi? Ketika habis saya doakan, 2 hari kemudian dia WA saya saudaraku, dan dia katakan saudara, sudah sekian bulan dia tidak kerja karena penyakit saudara. Dan ketika didoakan dia merasa ada kuasa Tuhan, 3 hari kedua saudara, dia bekerja sampai hari ini dia bekerja. Tuhan sembuhkan dia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita terhubung dengan sorga, maka kuasa sorga tidak terbatas untuk menyatakan perkara-perkara yang dahsyat. Katakan amin. Keadaan boleh membatasi kita untuk terhubung satu sama lain, tetapi keadaan jangan membatasi kita untuk terhubung dengan sorga. Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kita tetap terhubung dengan sorga. Karena ketika kita terhubung dengan sorga, sorga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dimanapun saudara dan saya berada, kuasanya membebaskan, kuasanya menyembuhkan, kuasanya memulihkan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, kita terhubung dengan sorga. Ayo dengan keras lihat wajah saudara, kita terhubung dengan surga. Ketika dalam beberapa bulan ini saudara terhubung terus dengan makanan, kan sudah kelihatan badan saudara. Apalagi kalau kita terhubung dengan surga. Tadi pagi ada yang bilang, jangan ngomong gendut terus dong, gak enak nih. Ya. Gak apa-apa saudara, ketika terhubung dengan makanan, tubuh jasmani kita jadi apa? Jadi berkembang kiri kanan, amin. Dan pastikan kalau kita terhubung dengan sorga, saudara, roh kita juga berkembang, amin. Roh kita juga menjadi kuat, amin. Roh kita juga menjadi luar biasa, katakan amin. Yesus, 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 dahsyat, dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita ada new normal saudaraku, di masa-masa normal baru saudara. Saya percaya tetap bersemangat, amin. Nah, kita lihat Alkitab kita sama-sama, buka di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman para volunteer yang setia melayani, baik di ibadah pagi maupun di ibadah sore. Sepanjang masa-masa saudara harus ada di rumah, mereka boleh tetap setia datang, setia melayani saudara. Dan saya percaya Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan juga memberkati setiap saudara yang setia dalam ibadah. Amin. Ayo, mana suaranya? Saudara, beri tepuk tangan dulu. Ayo semua teriakan. Teriakan Yesus dahsyat. Amin. Nah, semangat yang ada pada saudara akan membuat saudara mengalami terobosan yang dahsyat hari-hari ini. Baik, malam ini satu sukacita besar saya bisa membagikan berkat firman Tuhan buat setiap kita. Kita lihat Alkitab kita sama-sama, buka di dalam Ibrani 12 seperti yang tadi saya katakan, 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita semua, 1 sampai 3. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah sama-sama katakan, kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bilang sama sebelah saudara, ada perlombaan. Ada perlombaan. Dan perlombaan itu diwajibkan, berarti saudara dan saya harus mengikutinya, betul-betul. Bilang lagi, wajib ikut. Kasih tahu lagi sama sebelahnya, wajib ikut. Mungkin saudara berkata jaraknya agak jauh, nggak seru, nggak apa-apa saudara ya. Kalau saudara merasa kurang seru, teriak aja di tempat saudara duduk. Saya lihat di depan saya semua ninja semua nih. Saudara, Jepang, salah satu negara yang virus coronanya tidak terlalu menyebar, saudara. Beda dengan Amerika, saudaraku.
Boleh dikatakan virus corona yang terbesar menyerang saudara adalah Amerika. Saudara tahu nggak kenapa saudara? Karena mereka pakai maskernya salah saudara. Mereka pakai di mata saudara. Jepang pakai di mulut karena ninja kan pakainya ke mulut saudara ya. Coba lihat Batman pakai kacamata, pakai masker, pakai di mana? Hah? Joro pakai di mana? Joro dari Amerika atau dari Inggris ya? Bilang sama sebelah saudara, makanya kamu aman. Karena saudara tidak salah pakai, ya men. Itu kepikiran aja saudara ya. Ayatnya belum selesai udah lari saudara ya. Oke, kita lihat ayat kedua. Baik, marilah kita melakukannya dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara, mata saudara jangan dikasih masker. Supaya bisa lihat Tuhan. Amin. Mulut yang harus kasih masker supaya nggak banyak ngomong saudara. Nggak banyak ngeluh hari-hari ini, amin. Dan terlebih lagi nggak banyak makan, saudara. Oke, sama-sama bilang, mata saya harus tertuju kepada Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah, terus dikatakan di sini yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat 3 sama-sama. Ingatlah selalu akan siapa? Halo, kita harus ingat hari-hari ini akan siapa? Akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kita menjadi apa? Menjadi lemah dan putus asa. Sama-sama bilang, saya tidak boleh lemah dan putus asa. Bilang sama sebelahnya, kamu tidak boleh lemah dan putus asa. Lagi sama-sama katakan, saya tidak boleh lemah dan menjadi putus asa. Nah, saudaraku, tema yang saya akan bagikan malam hari ini adalah jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan menjadi lemah dan putus asa, saudaraku. Nah, saudaraku, saya percaya dengan berbagai hal yang sedang terjadi, ada banyak orang menjadi lemah. Ada banyak orang mungkin juga menjadi putus asa, saudaraku. Tapi buat setiap orang yang percaya, buat setiap orang yang mencari Tuhan, dia tidak boleh lemah, dia tidak boleh putus asa. Karena dia percaya Tuhan menyertai hidupnya. Dia percaya segala persoalannya Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Ketika dia memandang kepada salib, dia melihat kemenangan, dia melihat terobosan, dia melihat mujizat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tahu sama sebelah saudara, jangan menjadi lemah hari-hari ini. Kita memang ada di masa normal yang baru, ada masalah tantangan yang baru, ada satu pembiasan yang baru. Tapi saya mau berkata segala apapun yang baru, Tuhan menyertai kita. Tuhan siap melakukan perkara yang dahsyat bagi kita. Tadi pagi saya berkata, saudaraku, bersama Yesus selalu ada jalan. Bilang sama-sama, bersama Yesus selalu ada jalan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang sanggup membukakan jalan baru bagi setiap kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita akan belajar beberapa hal, saudaraku. Yang pertama, mengapa saudara dan saya jangan menjadi lemah dan putus asa. Kita lihat di ayat ke-1, saudara. Ibrani 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengiringi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama, saudara, karena ada tugas dan tujuan yang harus kita selesaikan. Kalau kita lemah, kalau kita putus asa, maka ujungnya kita tidak akan sanggup menyelesaikan tugas, tidak akan sanggup mengerjakan tugas, tidak akan sanggup untuk menyelesaikan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, jangan lemah, saudara. Orang yang lemah tidak akan menyelesaikan perlombaan. Orang yang lemah tidak akan bisa menyelesaikan tugas.
Sedangkan setiap kita ada hari ini, ada tugas saudara. Amin. Bilang sama sebelah saudara, hidupmu ada tugas. Hidup saudara dan saya ada apa? Ada tugas dan ada tujuan saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudaraku, pastikan hari-hari ini kondisi rohani saudara tidak lemah. Kondisi hidup saudara, hati saudara tidak mudah putus asa. Kenapa saudara? Karena kita sangat percaya apapun situasi kita ada kehadiran Tuhan. Amin. Dan selalu saya berkata di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada mujizat. Dan saya mau katakan di mana ada kehadiran Tuhan, ada kejutan-kejutan yang dahsyat. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Yang bersemangat katakan haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang diberkati Tuhan amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu hari-hari ini mari jangan jadi lemah dengan apapun yang sedang terjadi saudara. Alkitab sudah berkata dengan jelas bahwa dunia di mana kita tinggal semakin hari semakin sukar. Dunia di mana saudara dan saya tinggal semakin hari semakin jahat. Kita akan menjumpai hal-hal yang lebih dan lebih lagi saudaraku. Dalam artian tantangan persoalan saudaraku yang mungkin lebih besar. Tapi saya mau berkata saudaraku, Allah kita lebih besar. Yang setuju dengan saya, Allah kita lebih besar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo dong suaranya lebih lagi. Yang di rumah juga beri tepuk tangan. Haleluya. Nah saudaraku, Allah lebih besar. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita menjadi lemah. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudara sadari, hidup saudara dan saya ada tugas. Bilang pada diri saudara, hidup saya ada tugas. Hidup saya ada tujuan. Ayo dengan keras katakan, hidup saya ada tugas. Hidup saya ada tujuan. Makanya Alkitab katakan ada perlombaan yang diwajibkan. Berarti kita ada tugas. Tugas saudara dan saya dalam menyelesaikan perlombaan. Kita bukan hanya sekedar ikut daftar bertanding saudara. Kalau menang tidak jadi masalah. Ini bukan bicara kalah menang. Ini bicara selesaikan saudaraku. Amin. Saudaraku tidak jadi masalah Anda mau jadi yang terdepan atau jadi yang terbelakang. Yang pastinya selesai. Bilang sama sebelah saudara, yang penting selesai. Amin. Mungkin saudara tidak menjadi yang terdepan. Tapi yang penting selesai. Mungkin saudara ketinggalan, yang penting selesai. Buat apa terdepan ketika mendekati finish, berhenti saudara. Bilang sama sebelah saudara, selesai itu yang penting. Nah untuk menyelesaikannya diperlukan kekuatan saudara. Untuk menyelesaikannya diperlukan tekad saudaraku. Ketika engkau menghadapi masalah, persoalan, tantangan saudaraku, engkau memandang kepada Tuhan, itu yang akan membuat kita bisa menyelesaikan. Kalau kita memandang kepada keadaan, kita memandang kepada situasi, kita memandang kepada persoalan, tidak ada orang yang bisa menyelesaikan pertandingan kalau dia lihat masalah saudara. Amin. Nah saudaraku, untuk kita bisa menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan buat setiap kita hari-hari ini, ayo jangan putus asa, jangan lemah. Bagaimana saudara kita jangan lemah putus asa? Mata memandang kepada Tuhan. Mata memandang kepada siapa? Kepada Tuhan. Sama-sama bilang, mata saya harus memandang kepada Tuhan. Lihat wajah sebelah saudara, bilang sama dia, mata kita memandang kepada Tuhan. Amen. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan yang pertama saudaraku, untuk kita bisa menyelesaikan perlombaan, maka yang pertama beban dan dosa harus ditanggalkan saudaraku. Beban dan dosa harus ditanggalkan saudara. Karena itu yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan perlombaan. Itu yang bisa membuat kita menyerah ketika kita mengikuti perlombaan. Beban itu bisa bicara saudaraku masa lalu kita, kekhawatiran kita. Beban itu bisa bicara kita lebih banyak mengingat kegagalan kita, mengingat masa lalu kita, mengingat orang yang menyakiti kita, mengingat orang yang melukai kita, mengingat saudaraku hal-hal yang pernah membuat saudara trauma saudara. Itu bisa menghambat kita untuk menyelesaikan perlombaan. Itu harus ditanggalkan saudara. Siapa yang mau menyelesaikan perlombaan? Saya mau lihat tangan-tangan yang mau menyelesaikan perlombaan. Saudaraku, jangan ingat-ingat yang lalu. Amin. Nah, beban juga bisa bicara saudaraku ketakutan.
ketakutan saudara ketika menghadapi tantangan. Kekhawatiran saudara yang lebih besar akan apa yang Tuhan janjikan atas hidup saudara. Saudara lebih khawatir, lebih takut daripada menyadari kehadiran Allah dalam hidup saudara. Itu harus ditanggalkan, itu harus dilepaskan. Nah, bagaimana caranya kita melepaskannya saudaraku? Sederhana saudara. Mulai tiap hari saudara, jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Baca, renungkan firman Tuhan, pikirkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Ketika firman saudaraku tertanam di dalam hati saudara, iman kita bangkit, iman kita kuat, dan iman kita yang timbul dari firman menjadi senjata untuk mengalahkan iblis. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, beban harus ditanggalkan. Terus dikatakan dosa juga harus ditanggalkan. Dosa harus ditanggalkan karena itu saudaraku menjadi penghalang buat setiap kita untuk mengalami kemenangan saudara. Dosa apa yang masih cenderung kita lakukan saudara hari-hari ini saudara. Kalau engkau mau menyelesaikan perlombaan, kalau kita mau keluar sebagai pemenang, harus ditanggalkan saudaraku. Nah yang kedua saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyelesaikan perlombaan? Karena itu adalah tugas dan tujuan Tuhan buat setiap kita saudaraku. Yang kedua adalah kita harus berlomba dengan tekun. Sama-sama bilang, saya harus berlomba dengan tekun. Bilang sama sebelahnya, kita harus berlomba dengan tekun. Coba lihat wajah-wajah ada di sebelah saudara. Coba lihat wajah-wajah yang tekun. Jangan bilang ini wajah penuh pertanyaan. Ini wajah-wajah. Tapi Anda bisa katakan, saya lihat wajah yang penuh kemenangan. Saya lihat wajah yang penuh dengan berkat Tuhan. Iya, katakan sama orang di sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat wajah yang penuh kemenangan. Amin. Jangan sampai 3 bulan ini karena virus saudara dan saya semua menjadi tertekan saudaraku. Tapi biarpun ada virus, wajah kita wajah kemenangan, wajah kita wajah penuh kemuliaan. Karena Yesus ada menyertai kita. Dan di mana dia menyertai kita, ada perkara dahsyat, ada kejutan besar, ada mujizat yang selalu terjadi. Katakan amin. Katakan amin. Nah, katakan sekali lagi, saya harus berlomba dengan tekun. Orang yang berlomba dengan tekun pasti bisa menyelesaikan pertandingan. Orang yang bertekun saudaraku pasti bisa menyelesaikan perlombaan saudara. Suka tidak suka kita menghadapi perlombaan. Saudara berkata saya tidak siap. Saya mau berkata kita ada di masa yang baru. Tiap-tiap hari kita berlomba saudaraku. Salah satu perlombaannya adalah jaga kebersihan. Halo. Yang sebelumnya saudaraku kan, wah ini hari-hari ini luar biasa saudara, di beberapa tempat wajib cuci tangan pakai masker saudara kan. Saya nggak tahu saudara satu hari berapa kali saudara mulai terbiasa cuci tangan saudara. Itu satu perlombaan karena kita nggak biasa. Tapi saya percaya akan terbiasa dan itu akan menjadi gaya hidup setiap orang yang ada di masa normal baru ini. Amin. Sehingga kita akan tahu saudaraku, hari-hari ini saudara, Tuhan mau melakukan perkara yang dahsyat. Ketika kita terbiasa untuk melakukan yang memang itu baik. Katakan amin. Katakan amin. Nah saudaraku, untuk semua itu saudara diperlukan ketekunan. Kita nggak bisa asal, kita nggak bisa sekedar mencoba, sekedar memulai. Tapi sampai itu menjadi gaya hidup kita saudara. Oleh sebab itu mari hari-hari ini semakin bertekun lagi di dalam Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita semakin tekun. Untuk apa saudara? Supaya kita bisa menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi setiap kita. Sebagaimana tadi saya berkata, bukan bagaimana saudara dan saya mengikutinya saudara, yang terpenting adalah menyelesaikannya saudara. Ketika Anda dan saya ikut, pastikan kita bisa menyelesaikan. Jangan berhenti di tengah jalan saudaraku. Nah kita lihat di Alkitab saudara ada banyak contoh-contoh tentang para tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka menghadapi perlombaan saudara. Ada banyak yang selesai tapi ada juga yang tidak selesai. Salah satunya saudaraku adalah Simson saudaraku. Dia tidak menyelesaikannya dengan baik saudara. Padahal kuasa Tuhan begitu dahsyat menyertai dia. Tapi pertengahan jalan saudaraku dia gagal saudara.
Saudara, salah satunya lagi yang banyak orang kagumi, saudara, karena istrinya banyak, saudara. 300, kalau nggak salah istrinya gundiknya berapa itu? 700 atau 300, pokoknya 1000 aja, saudara ya. Nah, saudaraku, dalam perjalanannya, padahal hikmat Tuhan itu luar biasa. Tapi pada akhirnya, saudara, juga dia tersandung, saudara. Mereka menghadapi perlombaan yang sama seperti saudara dan saya. Tapi sebagian tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Tapi kita mau belajar dari yang bisa menyelesaikannya. Amin. Daud, saudaraku, dia bisa menyelesaikan dengan baik, saudara. Yosafat bisa menyelesaikan dengan baik. Yosua bisa menyelesaikan dengan baik. Padahal dalam pertandingan yang diwajibkan, saudara, itu bukan mudah, saudara. Mereka harus berjuang mati-matian, habis-habisan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Tapi ujungnya, saudara, mereka keluar sebagai orang yang bisa menyelesaikan perlombaan. Amin. Rindukah saudara itu juga terjadi kepada setiap kita hari-hari ini? Bilang sama sebelah saudara, ayo kita selesaikan perlombaan. Ada tantangan, saudara. Ada hal-hal yang tidak nyaman, saudara. Tapi saudara, fokus kita adalah selesaikan pertandingan, selesaikan perlombaan. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, saudara. Dan saya mau berkata, saudaraku, mahkota hanya dapat diperoleh oleh seseorang ketika dia menyelesaikan perlombaan. Amin. Ketika saudara baru bertanding, saudara, habis itu saudara berhenti minta sama panitia, tolong serahkan mahkotanya buat saya, hadiahnya buat saya, karena saya udah setengah jalan. Kira-kira dikasih nggak? Dikemplang kali, saudara. Iya kan, enggak mungkin, saudara. Jadi kalau Anda dan saya mau mengalami kemuliaan Tuhan, selesai. Amen. Bukan di tengah, saudara. Harus apa? Selesai. Hari-hari ini, saudara, panggilan setiap saudara dan saya, tugas setiap saudara dan saya adalah selesaikan perlombaan yang diwajibkan, saudara. Memang saudara tidak nyaman, memang berat, memang saudaraku ada tantangan, saudara. Tapi saya mau berkata, ketika engkau bertanding ada kehadiran Tuhan di tempat itu. Ketika engkau maju, saudara, ada kekuatan Tuhan bersama dengan saudara yang menjadikan setiap kita mampu menanggung segala perkara. Dan ujungnya kita akan keluar sebagai pemenang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Yesus, Yesus. Nah, saudara, Paulus dan Silas, mereka juga bisa menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, berbagai penganiayaan, saudara. Tapi mereka bisa selesaikan dengan dahsyat, saudara. Stefanus, saudaraku, salah satu tokoh yang luar biasa, saudaraku. Tidak terlalu banyak kisah dia, tetapi saudaraku, pertandingan yang dia wajibkan bagi dia selesaikan, saudara. Biarpun harus mati dirajam. Tapi saudara, ketika dia sedang disiksa, dia melihat Tuhan berdiri di sorga, saudara. Amin. Saya mau berkata, ketika engkau terus berjuang, Tuhan bangkit untuk menyemangati saudara. Makanya jangan mundur ketika menghadapi perlombaan. Jangan, saudaraku, mulai menyerah ketika menghadapi tantangan. Malaikat Tuhan dan seisi sorga sedang memberikan semangat buat saudara. Sedang memberikan tepuk tangan buat saudara. Mereka sedang berkata, ayo terus, ayo terus. Bahkan Yesus berkata, aku sudah menyelesaikannya bagimu. Aku sudah menyelesaikannya bagi kita. Ayo terus. Pertandinganmu bersama dengan aku. Engkau keluar sebagai pemenang. Karena Rohku ada padamu, menyertai engkau. Katakan amin. Katakan amin. Itu yang Yesus katakan kepada kita. Kenapa, saudara? Karena dia nggak mau melihat kita menyerah. Dia mau kita memperoleh mahkota. Dia mau kita memperoleh kemuliaan yang dia sudah siapkan buat setiap kita. Bilang sama sebelah saudara, ada mahkota yang menanti kita. Ada mahkota yang menanti kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama, saudaraku, sadari kita orang-orang yang telah dipilih, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, tugas saudara dan saya adalah menceritakan perbuatannya yang ajaib. Dengan apa? Selesaikan perlombaan, saudara.
Amin. Maka itu akan mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Yang kedua, sekarang kita akan belajar. Mengapa kita jangan menjadi lemah dan putus asa? Kita lihat ayatnya, ayat 2, Ibrani 12 ayat 2, saudara. Mengapa kita jangan menjadi lemah dan putus asa? Saya bacakan buat kita semua, di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus duduk di mana? Halo? Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ngapain Dia? Kita lihat di Roma 8 ayat 34, saudara. Ini kerjaan Dia buat saudara dan saya. Roma 8 ayat 34 berkata seperti ini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di mana? Di sebelah kanan Allah. Ngapain? Yang malah menjadi pembela bagi kita. Lihat saudaraku, Dia ada di sebelah kanan tahta Allah Bapa, menjadi pembela bagi kita. Artinya Dia mau setiap kita bisa menyelesaikan perlombaan. Dia mau saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Dia mau saudara dan saya sampai pada akhirnya tetap setia kepada Dia. Amin. Jadi saudara, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi dengan kata lain, jangan menjadi lemah dan putus asa ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi permasalahan hidup. Karena Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela bagi setiap kita. Masalah mulai boleh ada, tapi ada pembela, yaitu Yesus. Tantanganmu boleh besar, tapi kita punya pembela yang lebih besar. Oh, segala persoalan saudara mungkin berat, tapi ada Yesus yang lebih dahsyat, yang membela kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dia siap menjadi pembela buat setiap kita. Bilang sama-sama, Yesusku siap membela aku. Lihat wajah di sebelah saudara, bilang, kamu punya pembela. Amin. Mungkin dunia mau menghancurkan saudara. Mungkin dunia hari-hari ini mau melemahkan saudara. Mungkin dunia hari-hari ini mau menjatuhkan saudara. Membuat saudara dan saya terkapar. Tapi Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia siap membela engkau. Bahkan ketika engkau tidak mampu, Dia siap mengangkat engkau. Ketika engkau tidak kuat, Dia siap menguatkan engkau. Bahkan ketika engkau tidak berdaya, Dia menggantikan engkau. Dia menggendong engkau. Dan Dia berjalan bersama engkau. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa saudara? Karena Dia mau kita semua bisa melewati dan menyelesaikan perlombaan saudara. Dia mau kita keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu mari saudara, hari-hari ini semakin kita dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menyelesaikan akan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi yang kedua, mengapa kita tidak perlu menjadi lemah dan putus asa? Karena kita punya pembela. Namanya siapa? Namanya siapa? Bilang sama sebelah saudara, udah tahu belum namanya menjadi pembela kamu? Jangan sampai nggak tahu saudara ya. Harus tahu. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Nah saudaraku, 3 alasan mengapa Dia menjadi pembela buat kita. Ya, dimunculkan. Ada 3 alasan mengapa Dia menjadi pembela. Yang pertama saudara, Dia menjadi pembela kita karena Dia mengasihi kita. Coba lihat wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu dikasihi Tuhan. Amin. Ketika engkau membuat Tuhan terluka, ya saya percaya Tuhan gak pernah terluka lah ya. Ketika mungkin saudaraku kurang setia, kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mengurangi kasih Tuhan kepada engkau. Kalau manusia saudaraku ketika kita berbuat salah 1 kali saudara, kebaikan kita yang 99 kali dia lupain saudara. Dia ingat yang salahnya saudara. Tapi Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita. Kasih-Nya menutupi dosa saudara. Karena Dia sudah selesaikan buat setiap kita di atas kayu salib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Maksudnya apa? Dia mau kita menang atas dosa, saudaraku. Dia mengasihi kita, dia siap membela kita untuk kita menang atas dosa, untuk kita menang atas setiap beban yang mau menarik kita turun, saudaraku. Dia mau kita keluar sebagai pemenang, saudara. Kenapa dia? Bilang sama-sama dengan saya orang yang dikasihi Tuhan. Ayo dengan keras dong, dengan keras, saya orang yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini merasa kurang dikasih oleh orang-orang di sekitar saudara, enggak masalah, saudara. Anda dan saya yang terpenting sadar kita dikasih oleh Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan karena dia mengasihi kita, dia siap membela kita, saudara. Saudara lihat ayatnya di situ dikatakan Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Oleh dia yang telah mengasihi kita. Dia memastikan saudara dan saya tiap-tiap hari masalah, persoalan, tantangan seberat apapun, engkau dan saya akan keluar sebagai pemenang karena dia sudah menang bagi kita, saudara. Kenapa dia mengerjakan semuanya itu dengan begitu luar biasa? Karena ada kalimat berkata dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi katakan saya orang yang dikasihi Tuhan. Yang kedua alasannya dia menjadi pembela bagi kita, saudara. Yesus membela kita karena kita anaknya, saudaraku. Ayo tolong dimunculkan dengan cepat. Karena saudara dan saya adalah anaknya, saudaraku. Lihat dalam Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26 situ katakan, saudara, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam siapa? Dalam Kristus. Bilang sama-sama dengan saya anak Allah. Bilang sama sebelah saudara, kamu anak Allah. Yang sebelah juga kasih tahu sama orang di belakangnya, kamu udah tahu belum kamu anak Allah? Amin. Jangan sampai kita lupa kita anak siapa. Kalau lupa anak siapa mau pulang kemana? Saya mau lihat tangan-tangan anak Allah. Wow, yang di rumah angkat tangan juga. Ya, saya mau lihat tangan-tangan anak Allah. Ya, kita beri tepuk tangan buat Allah yang begitu luar biasa. Makanya saudara dalam Yohanes 14 ayat 1 berkata, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Supaya apa? Supaya saudara saya tidak gelisah. Kenapa? Karena Yesus kembali ke sorga menyediakan tempat buat anak-anaknya. Kita anak Allah, jangan takut, jangan gelisah. Masa normal baru, ada virus dan sebagainya. Anak Allah, dia punya rumah di rumah Bapa di sorga. Amin. Ini yang membuat kita bersuka cita hari-hari ini. Katakan sama-sama saya anak Allah. Bisa muncul nggak tuh? Nggak ada ya? Halo? Ya, yang kedua, Yesus membela kita karena kita anak Allah. Bilang sama sebelah saudara, kita bukan anak tetangga. Ada anak tetangga di sini? Saudara, kalau anak saudara dia bebas, saudara. Dia mau ke kamar orang tuanya bebas. Kalau saya anak Bapak Presiden, saudaraku, lepas khotbah saya pulang ke istana, saudara. Nggak bakal dicegat, saudara. Tapi karena saya bukan anak Presiden, jangan coba-coba. Halo? Saudara ngerti maksud saya? Kalau saudara anak wali kota kita, saudaraku, saudara pulang, saudara bilang, Ma minta makan, disiapin saudara. Biarpun dia ibu wali kota, tapi kan Anda lebih spesial karena anaknya kan. Tapi kalau saudara bukan anaknya, jangan coba-coba. Bilang sama sebelah, jangan coba-coba itu. Pastikan dulu kita anaknya. Amin. Nah saudaraku, kapan kita menjadi anaknya? Buat setiap kita muda aja. Iya kan? Mungkin karena dia baik dan sebagainya, terus kita berkata, oh saya mau dia jadi mama saya. Iya kan? Saudara nggak akan jadi kalau hanya Anda yang mengaku. Perlu dia yang ngaku. Amin. Tapi ketika kalau dia sudah mengaku, kamu saya angkat jadi anak saya, oh aman saudara. Amin. Nah, saya mau berkata, saudara mau ngaku nggak ngaku, saudara nggak jadi persoalan. Bapa di sorga sudah ngaku kita anaknya. Tapi sayang saudara, yang nggak mengakui dia sebagai bapak, tetap anak tetangga.
Padahal sudah ada jalan untuk mengalami kemuliaannya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sama-sama ngaku. Allah katakan kita anaknya, kita buka hati terima dia menjadi Bapa, kita akui dia sebagai Bapa. Amin. Maka saudaraku, masa depanmu masa depan yang penuh kepastian. Masalah persoalan boleh ada, kemenangan itu ada tersedia buat setiap anaknya. Ada penyertaan Tuhan, ada pelindungan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang berlaksa-laksa, yang berkemah di sekeliling saudara, memastikan kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Karena kita anak Allah. Katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus. Amin, saudara. Yang selanjutnya, mengapa saudara dan saya tidak perlu menjadi takut? Karena Yesus menjadi pembela kita. Dan mengapa dia menjadi pembela kita? Kita lihat yang ketiga. Yesus membela kita karena kita adalah, yang lalu saya berkata, kita bukan biji durian, kita bukan biji salak, kita bukan biji-bijian, saudara. Kita biji mata Allah. Saudara yang suami istri, saya pastikan saudara akan menikah jadi suami istri karena saling mencintai, betul apa betul? Dan berani berkata, semua di badan saya boleh dia pegang. Coba kau apin. Iya kan? Semua boleh dipegang. Apa yang tidak boleh saudara dipegang? Dicolok. Halo. Bilang sama sebelah saudara, kamu biji mata Allah. Amen. Artinya saudara, ketika setan mau coba mengganggu tempat yang spesial, yaitu mata saudara, itu mata Allah, nggak akan bisa saudara. Makanya ketika saudaraku iblis datang kepada Tuhan, iblis berkata mau mencobai si Ayub saudaraku, Tuhan katakan silakan tapi tidak melampaui kekuatannya. Artinya saudaraku ada bagian yang boleh, tapi bagian yang paling Allah tidak inginkan, jangan coba-coba. Urusan sama Bapa di sorga. Kenapa? Karena Ayub biji mata Allah. Dan ketika Ayub lolos dari pencobaan, Tuhan sudah punya berkat spesial buat Ayub. Jadi kalau hari-hari ini engkau menghadapi tantangan saudaraku, bilang aja saya biji mata Allah. Amin. Karena ketika kita ngalami yang berat, pasti hasil akhirnya ada berkat double, saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya Zakaria 2 ayat 8 berkata sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti apa? Menjamah biji mata. Oh saudaraku, sekalipun memang diizinkan berbagai keadaan terjadi menimpa hidup kita, saya mau berkata ada waktunya Tuhan akan turun tangan, ada saatnya Tuhan akan turun tangan karena dia pembela kita, kita biji matanya, dia akan pastikan biji matanya aman saudaraku. Amin. Jadi ketika bangun pagi saudara lihat di kaca, saudara bilang saya biji mata Allah. Sekalipun saudara masalah belum selesai, persoalan belum selesai, tantangan masih banyak, katakan saya biji mata Allah. Dan saya percaya engkau dan saya akan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat, katakan amin. Nah saudara, di dalam Ulangan 32 ayat 10 berkata seperti ini. Ulangan 32 ayat 10 berkata, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijagainya sebagai biji matanya. Ini bicara orang-orang Israel ketika mereka ada di padang gurun, saudara. Di padang gurun mereka menghadapi berbagai tantangan persoalan. Tapi ingat saudaraku, orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengandalkan Allah, dia biji mata Allah. Dan tidak akan bisa menjamah biji mata Allah, saudara. Musuh tidak bisa menjamah biji mata Allah. Siapa biji mata Allah? Siapa biji mata Allah? Tanya sama sebelahnya, kamu yakin gak kamu biji mata Allah? Harus yakin, amin. Haleluya. Itu yang menjadi alasan mengapa dia menjadi pembela buat setiap saudara dan saya. Karena kita biji mata Allah. Karena saudara dan saya dikasih oleh Allah. Karena kita anak Allah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Jadi hari-hari ini saudara, ayo bangkitkan semangat saudara. Ayo saudaraku lebih lagi dengan Tuhan. Jangan terhentikan oleh karena masalah persoalan, oleh karena keadaan saudaraku. Karena Anda dan saya ditempatkan di kota ini, ditempatkan di keluarga ini, bahkan di masa ini. Anda adalah orang yang tepat Tuhan tempatkan hari-hari ini. Katakan amin. Amin. Jangan berkata kok hari-hari ini tambah susah ya. Enggak seperti zaman dulu orang tua kita kalau cerita, wah asik banget saudaraku. Saya mau berkata untuk orang tua kita masanya dulu itu tepat. Untuk saudara dan saya masa ini adalah masa yang tepat. Memang ada persoalan, memang ada masalah. Tapi ini masa yang tepat buat setiap kita. Karena Allah kita adalah Allah yang tepat. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Matanya tertuju kepada kita. Dan siap melimpahkan rahmatnya buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Jadi saudaraku jangan menyalahkan keadaan. Dalam pernikahan bila mana ada masalah, saudara jangan katakan kenapa jadi begini. Katakan ini masa yang tepat buat saya. Karena ada tugas dan tujuan yang harus saya selesaikan. Amin. Coba lihat wajah sebelah saudara. Lihat wajah-wajah yang siap menyelesaikan tugas. Menjadi suami yang lebih baik lagi, menjadi istri yang lebih baik lagi. Anak-anak muda menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di tengah keluarga. Mungkin menghadapi masa perlombaan. Amin. Goalnya apa? Selesaikan tugas. Selesaikan tugas. Yang terakhir saudaraku yang ketiga. Yang ketiga, mengapa kita jangan menjadi lemah dan putus asa? Karena ada Yesus yang telah memberikan kemenangan bagi kita. Karena apa? Mengapa kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa? Karena ada Yesus yang telah mengerjakan kemenangan bagi kita, saudara. Amin. Di situ dikatakan memberi kemenangan. Sebenarnya dia mengerjakan kemenangan buat kita. Amin. Kita lihat ayatnya, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan menjadi lemah dan putus asa. Artinya saudaraku, Yesus tekun menanggung penderitaan dan juga berbagai penganiayaan. Supaya apa? Kita keluar sebagai pemenang. Karena dia mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Jadi kalau saudara dan saya hari-hari ini putus asa, saudaraku, salah besar. Bilang sama-sama, salah besar. Kalau kita menyerah oleh karena masalah, itu salah besar saudara. Karena Yesus sudah mengerjakan kemenangan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Di dalam 1 Korintus 15:57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat. Ditegaskan kembali oleh Allah bahwa Dia memberi kemenangan kepada saudara dan saya di dalam Kristus. Artinya saudaraku, Kristus telah mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Yang saudara dan saya jalani hari-hari ini adalah kemenangan yang Yesus telah berikan buat kita. Ada masalah, tapi ada kemenangan yang Yesus sudah kerjakan buat setiap kita. Ada tantangan, tapi ada Yesus yang sudah mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Amin. Di setiap keadaan apapun saudara, ada satu pribadi yang sudah mengerjakan kemenangan buat saudara dan saya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Saya mau saudara hari-hari kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saya mau saudara hari-hari ini kita tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya mau saudaraku ketika engkau dan saya menghadapi permasalahan saudaraku, engkau bisa melihat bahwa setiap permasalahan saudara, Yesus sudah mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Saya mau saudaraku di masa-masa yang baru, di normal baru, new normal saudaraku, kita semua bisa melihat penyertaan Allah yang dahsyat. Amin. Dan saya percaya saudara, hari-hari ini akan menjadi terobosan besar. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kuasa Tuhan akan dicurahkan dengan dahsyat di seluruh Indonesia. Saudara. Akan terjadi kebangkitan yang besar. Hari-hari ini setiap orang-orang sedang dibangunkan oleh Tuhan, saudara. Hari-hari ini saudaraku, setiap orang-orang sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena sorga mau menyatakan sesuatu yang dahsyat. Dan saya berdoa kiranya saudara
yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Untuk memasuki satu masa yang begitu ajaib. Sebelum terjadi pengangkatan di awan-awan, orang kudus diangkat. Saya yakin dan percaya akan terjadi lawatan dahsyat di seluruh dunia. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian ini. Ku datang ya Bapa. Amin. Menyembahmu di sini. Ku percaya. Saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Saya yakin dan percaya Roh Kudus saat ini sedang menjamah. Kalau engkau merasa lemah, engkau mulai merasa putus asa dengan berbagai keadaan, saya mau katakan itu wajar. Tetapi sadari saudaraku, ada kehadiran Tuhan di atas hidupmu. Dia mau engkau dan saya bisa menyelesaikan perlombaan, sebab hidup kita ada tugas dan tujuan daripada Tuhan yang harus kita selesaikan. Dia ada di sorga, Yesus siap membela kita. Dan dia telah mengerjakan kemenangan buat setiap kita. Di setiap jalan masalah, jalan persoalan, jalan tantangan, jangan takut. Sebab Tuhan menyertaimu dan Tuhan sudah mengerjakan kemenangan. Di setiap tantangan, di setiap persoalan, dia mengerjakan kemenangan. Oh, katakan kepada Tuhan, aku tidak cemas. Dia menghibur, dia mau engkau mengalami terobosan. Haleluya. Katakan, ku nyanyi haleluya. Amen. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh engkau Allah yang hebat, ajaib dan perkasa. Perbuatanmu atas kami, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Engkau yang ada di rumah-rumah saat ini, terima dalam nama Yesus, lawatan terjadi. Engkau dikuatkan, engkau diteguhkan hari-hari ini. Engkau dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk mengalami terobosan yang lebih lagi. Baik engkau yang ada di rumah maupun kita yang ada di ruangan ini, Roh Kudus mempersiapkan kita untuk mengalami perkara yang lebih dahsyat. Angkat dua-dua tanganmu, saya mau berdoa buat setiap kita. Roh Kudus, kami semua mengasihi Engkau. Roh Kudus, kami hari-hari ini sangat memerlukan pertolongan-Mu. Engkau menjamah, Engkau melawat kami. Kami kuat, kami menang di dalam Yesus. Kami percaya Yesus Tuhan menyertai kami. Yesus Tuhan bersama dengan kami. Oh, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tidak ada orang yang menyerah. Tidak ada orang yang menjadi lemah. Tidak ada orang yang menjadi putus asa hari-hari ini. Karena setiap mereka mengerti ada tugas dan tujuan. Setiap mereka menyadari ada pembelaan Tuhan. Setiap mereka tahu bahwa mereka ada di jalan kemenangan di dalam Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Lebih lagi. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan. Engkau mengalami terobosan, engkau mengalami terobosan malam ini. Di tempat saudara berdiri, di rumah saudara saat ini, katakan dalam nama Yesus, saya dikuatkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus, saya tidak berhenti untuk terus maju, karena Roh Kudus menyertai, karena Roh Kudus bersama saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari lebih lagi ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Katakan
Kita yang hebat, yang ajaib, yang perkasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk kembali saudara, ingatkan kepada kiri kananmu, ayo selesaikan pertandinganmu. Haleluya, karena ada mahkota yang sedang menanti setiap kita, amin. Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Kita mengucapkan terima kasih kepada gembala kita yang sudah memberkati setiap kita dengan firman yang luar biasa. Haleluya. Baik, saat ini kita akan masuk dalam persembahan saudara. Persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam amplop yang saudara terima. Dan bagi saudara yang akan mengembalikan persembahan perpuluhan, kita juga menyediakan amplop persembahannya di belakang kotak persembahan. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Baik, saat ini kita sama-sama mengangkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini dapat dipakai bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang berkati katakan amin. Kita akan sama-sama menyaksikan doa info. Ketemu. Hari ini kita ketemu lagi bersama saya Felicia. Inilah Jordan Info untuk minggu ini. Kira-kira ada informasi apa aja ya minggu ini? Mari terus ikuti saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kami, seluruh staf pengembalaan Gereja Sungai Yordan Singkawang mengucapkan selamat ulang tahun buat sahabat yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang pertama, mari bergabung bersama kami di Night Worship yang diadakan tiap Rabu pukul 7 malam melalui live streaming dari Facebook Natalia Lim. Informasi selanjutnya, Harvest Generation HK Service setiap Sabtu pukul 4 sore live streaming melalui Facebook Gereja Sungai Yordan Singkawang. Buat kamu Youth Generation, mari bergabung bersama kami di Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap Sabtu pukul 18.30 live melalui Instagram dan Facebook Harvest Youth Generation. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kasih tahu kiri kananmu kamu luar biasa. Haleluya. Yesus kau sertaku selalu bersama.
meriah bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bapak kami bersyukur dan terima kasih pimpinan-Mu ibadah kami. Engkau menyertai hingga selesai seperti saat ini. Sahabat kerajaan, engkau yang di rumah maupun yang di tempat ini, yang berulang tahun di tempat ini, angkat tanganmu. Aku mau berdoa bagi saudara. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Mereka diberkati, pekerjaan usaha mereka diberkati. Kehidupan mereka mengalami terobosan yang dahsyat, yang ajaib. Karena Tuhan memimpin mereka, umur mereka diberkati, keluarga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya engkau akan membawa mereka di jalan kemenangan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sahabat kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Terimalah berkat damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupanmu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, Dia bangkit, memberi kemenangan yang luar biasa bagi kita. Roh Kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kepastian. Terima berkat ini, nikmati berkat ini. Jadi ada berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan.